Saya mau tahu satu orang saja yang berhasil mendapatkan keuntungan di perusahaan pialang. Jadi di tahun 2018 ya, saya ditawarin oleh salah satu teman saya yang mengajak saya untuk berinvestasi di perusahaan pialang waktu itu. Oke. Jadi saya sampai mengajak saudara-saudara saya dan teman-teman saya untuk masuk investasi ke perusahaan pialang itu. Dan akhirnya habis semua uangnya. Jadi menurut pengalaman saya di situ, nggak ada satu orang pun yang seperti dijanjikan pada waktu presentasi ya. Bahwasannya per hari itu mendapatkan 1% dari nilai investasi. Oke. Per hari itu. Oke, berarti waktu awal-awal masuk itu udah ada perjanjian profit. Jadi gini. Oke. Mereka itu ngomong sama kita kalau tiap hari itu profitnya libur Sabtu Minggu ya. Jadi Senin sampai Jumat itu 1% dari equity, dari nilai investasi. Oke. Awal dulu itu masuk 100 juta. Itu memang benar, tapi kan kita kan awam. Ditawarin, kita ini awam kan di dunia trading ini kan awam. Iya. Lihatnya di equity aja gede kan, tapi ternyata kan setelah agak lama memahami dan mempelajari ini, akhirnya kan itu sebenarnya minus gitu loh. Iya. Sampai akhirnya uang habis di situ. Bahkan salah satu saudara saya itu berinvestasi itu uangnya minjem dari temennya sampai ditagih, gak kuat mentalnya, akhirnya sakit-sakitan kemudian meninggal. Oke. Dan ada salah satu lagi teman saya yang menggadaikan sertifikatnya di bank, sertifikat rumah ya, sampai habis uangnya dan tidak tertebus, akhirnya kehilangan rumah. Jadi apa ya, kayak mereka ini kayak orang-orang yang nggak punya hati, nggak punya moral gitu. Berarti kan gini bang, kalau ditotalkan abang miliaran kan? Total semua sama teman-teman saya. Iya. Intinya miliaran, tapi itu enggak sekaligus gitu. Enggak sekaligus. Awal kan 100 juta. 100 juta disuruh kan jelasinnya itu ini segini-gini. Harus harus kalau mau tetap jalan, mau ditransaksikan harus top up lagi. Jadi top up gitu, disuruh top up. Apa maksudnya, kok bisa top up terus? Atau waktu transaksi abang pantau nggak? Kelihatan nggak sama abang? Di pantau pun kita kan nggak ngerti pada waktu itu, awam kan. Kita nggak dikasih ngerti kalau ini tuh ininya gini, cuma dikasih tahu transaksi hari ini sudah dilakukan, abang untung sekian gitu aja. Kita nggak dikasih ngerti, kita minusnya berapa itu nggak pernah dikasih tahu. Oke, untuk transaksi buy sell itu abang benar-benar nggak ngerti? Nggak ngerti sama sekali. Berarti benar-benar kosong banget. Kosong banget. Nggak tahu transaksi sell atau buy. Itu di gold ya? Di market emas ya? Di gold. Berarti starting pertama 100 juta. 100 juta. Equity tetap bertahan dengan angka 100 juta. Iya, nambah kan? Itu kan ditransaksikan nambah. Tapi kan kita nggak tahu minusnya berapa, itu nggak pernah dijelasin. Oh, berarti itu kan ada biaya. Sewaktu minus, equity-nya nggak berubah. Di nilai anunya kan tetap besar kan? Anggap aja 100 juta misalnya. Nah, sewaktu mereka nelpon abang, itu by phone atau gimana? Nggak, datang dia. Oh, datang langsung. Telepon, teman saya itu telepon. Saya mau nawarin investasi. Enggak, maksudku sewaktu transaksi sudah jalan nih, abang sudah mulai investasi kan? Kan dimulai dari 100 juta. Ya. Nah, setelah 100 juta, abang kan diminta untuk top up lagi. Ya. Nah, sewaktu abang diminta untuk top up lagi, saat itu di equity itu masih 100 juta atau memang sudah habis? Jadi saya pada waktu itu tidak mengerti. Kalau sekarang saya baru mengerti kalau itu memang sebenarnya sudah habis dan top up-nya itu sebenarnya untuk digunakan transaksi lagi. Iya. Jadi ini ada biaya inapnya Pak, kan lock itu buy sama sell. Oh iya. Ketika salah posisi kan di lock sama mereka. Lah buy sell itu ada biaya inapnya. Jadi kalau
kalau nggak salah dulu itu 50.000 per lot Oke. penjelasannya. Jadi kalau ngelok katakanlah 5 berarti 10 kan yang harus dibayar tiap hari. Berarti kan 500.000 kan akhirnya habis terus untuk bayar biaya inap. Akhirnya kan lama-lama kena cut loss. Tapi cut lossnya ini tidak dijelasin kalau uangnya hilang. Pak ini untuk transaksi lagi itu kita harus butuh top up lagi. Iya. Karena ini di posisi ini nanti kita lepas dan lain-lain, kita dikasih edukasi ya. Dulu itu kayak iya, tapi sekarang kan setelah sedikit memahami bullshit lah. Itu cara mereka aja supaya kita top up nambah. Oke. Kira-kira abang bisa kasih clue sedikit nggak? Gak usah inisial brokernya, tapi lokasinya aja. Brokernya di Medan. berlokasi di mana sih saat itu gitu loh? Di setiap kota ada. Setiap kota ada. Dan Di kota-kota besar lah, bukan di setiap kota ya, Oke. di kota-kota besar ada. saat itu abang di Medan ya. Berarti broker yang memang lokasinya di Medan. Oke. Selain itu bang, saat posisi abang mengalami kerugian itu, dan abang tadi kan ada cerita ada teman abang yang sampai kehilangan rumah. Ya, Itu setelah kehilangan rumah gimana? Udah nggak ada tempat tinggal. kos dia, sampai telepon saya nangis. Hah? Sampai telepon saya itu nangis dia. Buset. Rumah saya sudah ditarik bang sama bank, sudah mau dilelang. Berarti itu benar-benar zero ya, Benar-benar nol banget zero. habis ya. Dan itu saya kayak mikirnya itu orang-orang itu nggak pandang bulu gitu. Siapapun orang susah pun itu benar-benar selagi ada peluang benar-benar mereka habis sih. Iya. Sampai akhirnya berani gadai rumah. Jadi setiap hari di kantor itu benar-benar didoktrin para marketing baru ini, marketing baru yang nggak tahu apa-apa didoktrin untuk bermarketing, invest di sini dengan keuntungan 1% per hari. Nah pertanyaanku, Dari apa nilai nggak ada investasi. upaya gini bang, nggak ada upaya buat bikin laporan? Karena ternyata kan di surat perjanjiannya itu setahu saya itu menyebutkan kalau ada kerugian atau cut loss itu tidak akan menuntut secara hukum. Tapi kan orang jarang baca itu kan, perjanjiannya setebel ini. Buset. Setebel ini. Jadi orang terkadang di sini Pak parah. Cuman mereka balik gini aja. Ya otomatis Tidak orang nggak mau baca. disebutkan Kan? kalau ini Iya. Pak ini bunyinya seperti ini kayak notaris kan. Kita kan dibacain satu persatu itu per lembar. Kalau ini enggak, Pak parah di sini perjanjiannya Pak. Gitu aja. Jadi orang nggak dikasih tahu ini perjanjiannya Poin-poinnya apa? poin-poinnya gitu ya. apa itu per lembar yang dia tanda tangan ini enggak dikasih tahu. Berarti ada unsur kesengajaan lah dibikin setebel itu ya kan. Padahal nggak terlalu rumit kan? Nggak terlalu rumit sebenarnya menjelaskan. Iya. Ini paraf, ini isinya seperti ini Pak. Ini itu enggak. Ini paraf di sini Pak, paraf di sini, tanda tangan di sini Pak. Itu aja nggak dikasih tahu ini visi perjanjiannya sudah. Korban-korban ini aku bisa kategorikan korban lain ya Iya. kan? Karena itu udah unsur kesengajaan gitu loh. Nah nggak ada satu pun memang nggak ada yang bikin laporan atau nuntut gitu. Setahu saya ada, tapi ya sampai sekarang nggak ada realisasinya, tindakannya nggak ada. Upaya untuk ke kantornya misalkan sama orang dalam, orang broker yang nanya ya gimana pengembaliannya seperti apa, nggak ada. Nggak bisa karena itu sudah cut loss, uangnya sudah habis di market. Itu berlangsung dari tahun 2018 sampai tahun berapa? Hampir 1 tahun itu aja. Full habis. 1 tahun 2018. Saya ajak teman-teman saya sampai hubungan salah satu saudara saya lah, sepupu saya ajak sampai habis banyak di situ, sampai sampai hubungan keluarga saya itu retak hanya gara-gara itu. Hampir beberapa tahun nggak ada komunikasi, nggak ada ini, dianggapnya saya nipu lah dan segala macam. Padahal saya juga kan nggak tahu. Iya, tapi aku dengar justru yang abang sempat balik, walaupun nggak full ya. Nggak full. Tapi abang bisa balik itu gimana? Ya karena Sedangkan teman-teman abang nggak bisa balik itu. sisanya, lebih tepatnya sisanya. Sisanya. Waktu itu mau WD kan. Oh, WD, sisa yang di equity. sisa yang di equity itu sisanya ada berapa yang ada di equity-nya itu. Saya WD itu hampir 1 bulan saya tarik dananya itu susahnya setengah mati. Bahkan saya bilang pada waktu itu kan ada kita grup alumni lah istilahnya di situ, sampai saya share, tolong kembalikan uang saya sama saudara-saudara saya. 20 orang ada juga jumlah abang sama teman-teman. Ya adalah kurang lebih 10 orang. 10 orang. Kurang lebih.
Kalau boleh tahu berapa nilai yang tersisa? Pada waktu itu cuma 40 juta. 40 juta. Dari semuanya total modal yang sama-sama teman-teman saya itu hampir 1,6 miliar. Dan sampai hari ini brokernya masih ada dan masih aktif. Masih aktif. Dan bisa dibuktikan, ditanya, saya mau tahu ada nasabah gak di investor yang bisa menang, yang dijanjikan, yang bisa benar-benar dapat keuntungan dari investasi itu, saya mau tahu siapa orangnya. Nah, setelah abang udah ngerti tentang broker dan pialang-pialang kayak gini, analisa abang, apakah hari ini ada korban-korban seperti abang dulu gak kira-kira? Masih ada. Pasti ada ya. Karena ketika mereka rekrut marketing baru dan marketing ini cari nasabah, kemudian nasabahnya loss, otomatis marketing ini kan kena semprot sama nasabahnya. Yang disalahkan dia. Ya. Nah, setelah tahu busuknya di dalam kan akhirnya dia keluar, direkrutlah marketing baru lagi. Siklus begitu terus. Ya. Karena kalau marketing baru masih bertahan, terus dia masih ngikut di situ, ya berarti dia juga niatnya memang udah kayak gitu loh. Ya. Tapi rata-rata ya sudah tahu seperti itu loss, dan nggak ada benar-benar investor yang berhasil mendapatkan keuntungan di situ, malah habis uangnya, rata-rata mereka ya keluar. Di situ kan punya tanggung jawab moral mereka, punya beban moral. Iya betul. Ngajak orang dan akhirnya uangnya habis gara-gara dia. Tapi ada kemungkinan nggak si marketing ini memang dibentuk seperti itu? Jadi ketika dia sudah dapat nasabah nih, dan uang nasabah udah dibakar di broker A, kemudian marketing nanti dipindahkan ke broker B. Bisa jadi kan ini tuh memang satu kepala, ya kan? Kepemilikan broker ini loh. Jadi sahamnya ini memang pemilikannya enggak banyak orang. Karena aku juga pernah dengar juga yang kejadian kayak abang, cuma lebih miris nih kalau yang cerita abang kan, karena sudah sampai kehilangan rumah, ada yang meninggal juga. Wah, tuh udah sampai ada yang meninggal kan, ya. Uangnya dapat dari hutang dan akhirnya ditekan sama orang yang punya hutang, akhirnya sakit terus meninggal. Kan jadi beban moral saya juga gitu loh. Saya niatnya baik, ngajak teman untuk berinvestasi supaya dapat rezeki kan dari situ. Iya betul. Untuk menghidupi keluarganya, tapi kenyataannya kan berbanding terbalik. Ya kan? Kayak saya juga kadang ada beban moral, ada beban mental. Saya janji suatu saat saya punya rezeki, saya pasti kembalikan. Teman-teman saya, saudara-saudara saya, uangnya sudah dipakai habis di situ, insya Allah saya ada rezeki. Pernah nggak setelah kejadian ini abang mempelajari, menelusuri perusahaan ini? Siapa sih di belakang perusahaan ini gitu? Ya sempat pada waktu itu memang dapat dan tahu betul abang sampai hari ini. Saya nggak bisa buka di sini. Orang Indonesia? Luar. Deket sama Pokok Indonesia muaranya. atau jauh? Deket. Buset. Kalau deket ini ya kan ada macam-macam ini ya kan, cuma ada beberapa negara nih indikasinya, yang ngeri nih. Ya kan? Setahu saya. Pertanyaan selanjutnya, saat ini abang aktivitasnya apa sih? Jual beli properti. Jual beli properti di Medan. Ya. Keluarga udah baikan sekarang? Sampai sekarang juga Belum. Ya, nyapa tapi hubungannya nggak seharmonis dulu. Gara-gara yang tak ajak, salah satu keluarga yang tak ajak. Dua keluarga, satunya meninggal. Saya cerita tadi. Iya. Dia dapat uang dari hutang. Sampai akhirnya dikejar sama orangnya. Tapi aku nggak ngerti gini bang, kan kegiatan ini kan teregulasi ya. Iya. Masa nggak, itu kan udah ada unsur kalau menurutku, nggak ada pertanggungjawaban sama sekali, kemudian nggak ada edukasi. Disitulah saya ini kayak seperti ada pembiaran gitu loh. Anehnya di situ. Sedangkan korban tiap bulan itu bertambah. Mungkin nggak menurut abang ada oknum atau ya instansi terkait lah di belakang itu? Saya nggak tahu kalau gitu. Nggak tahu ya. Iya. Agak ngeri lah kalau ngobrol itu ya. Alright. Tapi guys, ini gue pertama kali dulu gue pernah
Kalau teman-teman lihat di TikTok gue yang Ferry Pena Official, itu gue udah upload. Itu ada juga pengalaman yang sama, tapi ini benar-benar miris loh, sampai ada yang meninggal ya kan. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, khususnya buat kalian yang baru mau terjun di dunia investasi. Mungkin kalian bisa konsultasi dulu, dan video ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Ada yang kehilangan rumah, dan ada yang sampai ngekos, dan abang ini hari ini mungkin belum tentu juga baik psikologisnya saat dia membangun karir lagi di properti. Aku boleh minta closing statement dari abang? Jadi untuk teman-teman yang mau berinvestasi di bidang ini ya, dipahami dulu, dimengerti dulu. Yang pasti itu pahami dulu resikonya. Jadi kesalahan saya pada waktu itu cuma saya diiming-imingi hasil yang besar, keuntungannya, tidak pernah diedukasi resikonya bakal uangnya habis. Jadi mengerti dulu, belajar dulu, mengerti dulu baru ikut. Dan kalaupun ada teman-teman yang berminat berinvestasi di bidang ini, jangan melalui perusahaan pialang. Pialang apapun itu. Alright. Saya mau tahu satu orang saja yang berhasil mendapatkan keuntungan di perusahaan pialang.